Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktikum PBO WIS 4 mengenai Student Information sebagai bagian dari teori Class and Subject. Nah, tujuan program ini adalah yang pertama untuk membuat sistem sederhana untuk menyimpan dan menampilkan informasi mahasiswa. Kedua, menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming yang terdiri dari encapsulation, inheritance, polymorphism, dan interface. Nah, struktur programnya terdiri dari beberapa file atau kelas. Yang pertama, address.java untuk menyimpan data alamat, person.java kelas abstrak orang, student.java subclass dari person, yaitu dia punya name and course. Kemudian workable.java yaitu interface yang mengatur aktivitas atau work. Kemudian course.java menyimpan data mata kuliah, home.java menyimpan data rumah dan alamat, dan app.java merupakan main class atau tempat program dijalankan. Nah, yang pertama kita masuk pada class address, di mana class address merepresentasikan data alamat dengan dua atribut, yaitu city atau kota dan street atau jalan. Dan di sini terdapat konstruktor address menggunakan string city, string street untuk menginisialisasi nilai city dan street. Kemudian metode getter, get city dan get street digunakan untuk mengambil nilai atribut city dan street. Kemudian konsep OOP menggunakan encapsulation untuk menyembunyikan atribut private dan menyediakan akses melalui metode. Kemudian kita lanjut pada kelas course, di mana course menyimpan data mata kuliah yaitu nama dan jumlah SKS. Di mana di sini terdapat konstruktor course yang terdiri dari string name dan integer credits untuk mengatur nilai awal nama dan credits. Kemudian getter, get name dan get credits mengambil data mata kuliah. Kemudian di sini terdapat konsep OOP, merupakan data yang terorganisasi sebagai objek dengan atribut yang jelas. Selanjutnya terdapat kelas person, di mana person adalah kelas abstrak yang menjadi superkelas dari kelas student. Kemudian dia memiliki atribut name dan age, di mana di sini terdapat konstruktor person yang terdiri dari string name dan integer age untuk menginisialisasi atribut. Kemudian kita punya getter yang terdiri dari get name dan get age untuk mengembalikan nama dan umur. Kemudian konsep OOP-nya menggunakan abstraction untuk menyembunyikan detail dasar untuk kelas turunan. Nah, kemudian di sini kita juga punya interface workable, di mana interface workable mendefinisikan metode void work yang harus diimplementasi oleh kelas yang menggunakannya. Di sini konsep OOP-nya menggunakan polymorphism untuk memungkinkan berbagai kelas menjalankan metode dengan caranya yang berbeda. Nah, di sini kita juga punya class student atau extend person implements workable. Nah, student adalah subclass dari person dan mengimplementasikan interface workable. Nah, di sini dia menyimpan data tambahan berupa name dan enroll course, dan konstruktor studentnya terdiri dari string name, integer age untuk memanggil konstruktor superclass dan menginisialisasi name. Kemudian metode enroll course atau course di sini untuk mendaftar mata kuliah. Kemudian getter, get name, get enroll course untuk data mahasiswa. Kemudian implementasi metode work yang menampilkan student atau nama is studying. Nah, konsep OOP yang digunakan adalah inheritance untuk memperoleh atribut dan metode dari person, dan interface implementation atau memenuhi kontrak workable. Selanjutnya terdapat class home, di mana home merepresentasikan rumah milik seorang person dengan atribut model, alamat, dan pemilik. Nah, di sini terdapat konstruktor home berupa string model, person owner, string address city, string address street untuk membuat objek address sekaligus mengisi data alamat. Kemudian getter menggunakan get model, get address, dan get owner digunakan untuk mengakses atribut tersebut. Nah, konsep OOP yang digunakan adalah composition, di mana home memiliki objek address dan person. Selanjutnya kelas app atau main program, di mana program ini merupakan program utama untuk menjalankan aplikasi. Nah, di sini kita di sini program membaca input user berupa name, nama, umur,
model rumah, kota, jalan, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian program juga membuat objek student, home, course, lalu menghubungkan data dan menampilkan informasi mahasiswa, rumah, dan mata kuliah yang diambil. Kemudian program ini juga menjalankan method work dari student yang menunjukkan aktivitas belajar. Selanjutnya, konsep OOP diterapkan secara keseluruhan dalam membuat objek dan menghubungkannya. Nah, kesimpulan dari program Student Information ini adalah program berhasil menerapkan prinsip-prinsip Object Oriented Programming atau OOP seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan komposisi. Kemudian data mahasiswa, alamat, rumah, dan mata kuliah disusun dalam kelas terpisah yang terorganisasi dengan baik. Kemudian interface workable mengatur perilaku mahasiswa dalam konteks studi menggunakan method work. Kemudian struktur program modular dan mudah dikembangkan serta dipelihara. Kemudian implementasi program ini memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan informasi mahasiswa yang lengkap dan fungsional. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada code-nya. Ini merupakan code untuk address.java, app.java, course.java, home.java, person.java, student.java, workable.java, dan ini adalah input serta outputnya. Maka untuk itu kita akan menjalankan program ini di app.java. Baik. Jadi di sini kita akan masuk ke student information dan menjalankan programnya yang ada di Delcom. Nah, inputannya adalah sebagai berikut. Nah, outputnya adalah sebagai berikut. Jadi inputnya adalah NIM, nama, umur, tempat tinggal, jalan, mata kuliah, dan outputnya adalah sebagai berikut, di mana person name-nya adalah Abdullah Ubaid, person age-nya 26, student ID-nya adalah sebagai berikut, student home modelnya adalah AAA, student address-nya atau alamatnya adalah Jalan PI Dewas Lama, enroll course-nya yaitu PBO sebanyak 4 SKS, dan student Abdullah Ubaid is study. Maka program ini telah berhasil. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.